Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lanjutan kitab Matan Ghayah wa Taqrib. Wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim. Dan bermula 5. Khamsatun minan nas kita takdirkan biar bisa jadi mubtada. Bermula 5 dari manusia itu la yajuzu. Tidak bolehlah oleh daf'uha memberikannya zakat ilaihim kepada mereka. 5 orang nggak boleh menerima zakat. Yang pertama al-ghaniyyu bimalin. Orang yang kaya dengan harta, punya harta, cukup untuk makan umur ghalib. Misalkan hartanya, misalkan dia nggak bekerja kan, kaya dengan harta, artinya punya harta, cukup untuk dimakan sampai usia 60 tahun. Au kasbin, atau kaya dengan usaha, punya pekerjaan yang bisa menghasilkan untuk kebutuhan hari-hari. Wal abdu dan hamba budak. Ini 5 kita baca dulu. 4 ta'liq. Dikaulihi karena sabda Nabi alaihi salatu wasalam la tahillu sadaqatu li ghaniyin, tidak halal oleh sedekah bagi orang kaya. Wala lizi mirratin sawiyin, dan tidak pula bagi orang yang memiliki kekuatan yang sehat. Lizi mirrah bagi orang yang kuat. Sawiyin, zi mirrah, mirrah kekuatan. Tu mirratin fastawa kan ada. Tidak halal oleh sedekah bagi orang kaya, wala lizi mirrah, dan tidak pula bagi orang yang kuat, sawiyin lagi yang sehat. Kawiyin salim sehat. Maknanya dia badan sehat, pekerjaan ada kan? Beda lagi badan sehat, kadang cari-cari pekerjaan nggak ada pekerjaan. Bukan nggak mau kerja, tapi nggak ada pekerjaan. Nah, ini boleh kan? Artinya seperti di atas, nggak ada usaha, nggak punya harta, nggak punya usaha. Kenapa nggak boleh? Likudrati alal kasbi, karena mampunya orang yang kuat lagi sehat halal kasbi atas usaha. Ini kalau ada usaha, ada pekerjaan. Rawahu ashabus sunan, meriwayatkan akan ini hadis oleh ashabus sunan isnadin hasanin dengan sanad yang bagus. Walikaulihi, dalil kedua karena sabda Nabi alaihissalam la tahillu sadaqatu lil ghaniyin illa li khamsatin. Tidak halal lah oleh sedekah bagi orang kaya kecuali 5. Ada 5 orang kaya yang boleh nerima zakat. Apa 5? Li'amilin alaiha, bagi orang yang bekerja di atasnya zakat. Sebelumnya kita udah paham kalau amil itu boleh walaupun kaya kan, karena dia diberikan sebagai upah kerja. Rajulin ishtaraha bimali, seorang laki-laki yang membeli ia akannya zakat dengan hartanya. Ini saya nggak paham ini. Belum ketemu di kitab lain ta'liqnya. Apa maksud seorang laki-laki membeli ia akannya zakat dengan hartanya? Apakah dia nggak dapat zakat, tapi dia membeli zakat? Itu namanya sebenarnya nggak menerima zakat kan? Atau bisa juga zakat lebih banyak, dia membayar dengan harga tertentu, di mana zakat yang ia dapatkan lebih banyak, nggak boleh. Tapi di sini makro kan, bukan haram kan? Saya nggak paham. Orang laki-laki yang membeli ia akannya zakat dengan hartanya, oh, makro. Dianya membeli zakat itu makro. Oh, gharim, atau gharim, orang kaya berhutang kemarin kan, untuk mendamaikan orang lain, boleh dari zakat. Oh, ghazin fisabilillah, ada orang yang berjuang di jalan Allah, kalau kaya boleh. Oh, miskinin tusuddiqa alaihi minha. Nah, atau orang miskin yang disedekahkan di atasnya orang kaya darinya zakat. Atau seorang miskin tusuddiqa, yang disedekahkan akan dianya zakat di atasnya si miskin darinya zakat. Tusuddiqa, tasaddaqa tusuddiqa. Si miskin yang dizakati, yang disedekahkan di atasnya si miskin darinya zakat. Seorang miskin dapat zakat, fa'ada min halighaniyyin, maka memberi hadiah ianya semiskin darinya zakat untuk orang kaya. Ini boleh kan? Karena bukan orang kaya menerima zakat sebenarnya. Orang kaya cuma menerima hadiah dari si miskin. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Sahihul Hakim. Kemudian hamba nggak boleh menerima zakat. Kenapa? Karena hamba ditanggung oleh sayapnya. Li'annahu ghaniyun binafaqati sayyidihi alaih. Karena hamba itu yang kaya dengan nafkah tuannya alaihi, di atasnya si hamba.
Kemudian Banu Hashim, wa Banul Muttalib. Banu Hashim, Banu Muttalib, maknanya Ahlul Bait, wal kafiru dan orang kafir. Nah ini. Di kaulihi, kenapa keluarga Nabi nggak boleh menerima zakat? Di kaulihi, karena sabda Nabi alaihissalam, Inna hadhi sadaqati la tahillu li Muhammadin. Sungguhnya ini sedekah, ini zakat. Itu tidak halal ia bagi Nabi Muhammad. Wala li ali Muhammad, tidak pula bagi keluarga Nabi. Rawahu Muslim, meriwayatkan ini hadis oleh Imam Muslim, Nasai dan oleh Nasai. Wal maksud bi sedekah al mafrudatu. Bermula yang dimaksud dengan sedekah dalam hadis yaitu al mafrudatu, sedekah wajib yang enggak boleh diterima oleh Nabi dan keluarga. Amal mandubatu fatahillu lil ali. Adapun sedekah yang sunnah maka halal ia bagi keluarga. Oh, bagi Nabi tetap enggak halal kan? Nabi enggak halal menerima sedekah. Adapun sedekah zakat yang mandub atau sedekah yang mandub maka halal ia lil ali bagi keluarga, wala tahillu lin nabiyyin, dan tidak halal ianya sedekah mandub bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa enggak halal bagi Nabi? Li ziyadati syarafihi alal ali. Karena lebih mulianya Nabi di atas keluarga. Keluarga masih boleh sedekah sunnah ya. Yang ketujuh tadi kafir nggak boleh. Kenapa? Likaulihi. Karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li Mu'adzin, bagi Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi? Akhbirhum, maka beritakan olehmu ya Mu'ad. Fa akhbirhum ya Mu'ad. Beritakan olehmu ya Mu'ad hum kepada mereka penduduk Yaman. Jika Sayyidina Mu'ad diutus oleh Nabi, annallaha qad farada alaihim, bahwa sungguhnya Allah itu sungguh telah mewajibkan ianya Allah kepada mereka sedekatan, akan sedekah, tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil akan dianya sedekah dari orang-orang yang kaya mereka, turaddu ala fuqaraihim, maka dikembalikan akan dianya sedekah kepada orang fakir mereka muslim diberikan ke muslim. Tak boleh orang kafir dari mazhab. Rawahul khamsah, meriwayatkan ini hadis oleh khamsah. Nah, waman talzamul muzaki, dan bermula orang-orang yang wajib kepada pemberi zakat nafakatuhu, oleh nafkahnya, dan bermula yang wajib kepada pemberi zakat oleh nafkahnya. Orang-orang yang wajib kita tanggung nafkahnya. La yadfa'uha ilaihim, tidak memberikan dianya si muzaki akannya zakat kepada mereka. Bismil fuqara, dengan nama fakir. Kita punya ayah kita fakir, nafkahnya wajib kita tanggung. Nah, kita punya harta sampai nisab. Enggak boleh zakat atas nama fakir kita berikan ke ayah kita. Yang kita berikan nafkah. Tapi kalau atas nama ayah kita amel, enggak apa-apa. Atau atas nama ayah kita pejuang di jalan Allah. Nah itu. Dan bermula yang wajib kepada pemberi zakat oleh nafkah nyaman, itu tidak memberikan ia nyaman akannya zakat kepada mereka dengan nama fukara wal masakin, dengan nama orang miskin. Kenapa nggak boleh? Karena yang berhak mereka dapatkan nafkah, bukan zakat. Li'annahum mustaghnuna binafaqatih. Karena mereka itu tercukupi dengan nafkah nyaman. Nafkah kita berikan ke ayah kita, bukan zakat. Wa yajuzu bismi kaunihim ghuzatan wa gharimin, dan boleh ianya dafa zakat dengan nama keadaan mereka itu pejuang, wa gharimin, dan orang yang berhutang. Nah, kemudian kita baca sepintas di kitab lain, ini lebih tersimpulkan. Takriratun sadidah. Surutu akhir zakat, di sini jelas syarat-syarat. Adapun syarat-syarat orang yang mengambil zakat itu ada 6. Pertama al-Islam, nah, Islam. Fala yu'ta kafirun illal amil, illal amilah, maka tidak diberikan kepada orang kafir kecuali amil. Fala yu'ta kafirun zakatan, maka tidak diberikan kepada kafir akan zakat kecuali amil kan. Kalau amil boleh walaupun kafir. Nah, di sini kan lebih jelas nih. Yang kedua al-hurriyatul kamilah, kemerdekaan yang sempurna. Fala yu'ta raqiqun, maka tidak diberikan akan rakek, akannya zakat, walau mubah sekalipun ada ianya budak, itu si mubah, budak yang sebahagian. Ilal mukatab, kecuali budak mukatab boleh, karena dia akan menembus dirinya dari said. Yang ketiga Allah yakuna ghaniyan, dan bahwa tidak ada ianya penerima zakat itu kaya, baik kaya dengan harta atau kaya dengan usaha, tidak kaya.
illa fi masaila kama taqaddam, kecuali pada beberapa masalah sebagaimana telah terdahulu ya. Ada beberapa masalah yang orang kaya boleh menerima zakat, seperti orang yang berhutang kan tadi udah di kitab matan takrib, berjuang di jalan Allah, pamer. Allah yakuna makfiyal mu'nati, dan bahwa tidak ada ianya penerima zakat itu yang tercukupi biayanya, tercukupi kebutuhannya. Wahya, dan dianya biaya itu biaya yang wajib. Dia tercukupi dengan biaya yang wajib. Misalkan seperti seorang ayah ditanggung anaknya, seorang anak ditanggung ayahnya, seorang istri ditanggung suaminya kan. Ada juga nafkah-nafkah yang tidak wajib, seperti kita dengan saudara-saudara kita susah. Sunnah kita bantu, tapi nggak wajib. Nah, itu boleh diberikan zakat kepada saudara. Bahwa tidak ada ianya penerima zakat, makfiyal mu'nati, itu yang mencukupi biaya wahya, dan padahal dianya mu'nah, dianya biaya itu wajib. Mana contoh biaya wajib? Karena nafkatil zaujati ala zaujiha, seperti nafkah istri yang wajib atas suaminya. Wakadzalika nafaqatul qarib, demikian juga itu nafkah kerabat. Nafkah kerabat di sini maknanya omuden, ya. Nafkah anak terhadap ayah, terhadap kakeknya, nafkah ayah terhadap anak cucunya, itu jalur atas dan bawah. Yang kelima, Allah yakuna Hashimiyan, bahwa tidak ada ianya penerima zakat itu Hashimiyan, Bani Hashim, wala Muttalibiyan, tidak pula Bani Muttalib. Ya. Dua. Banu Hashim khamsu butunin. Bani Hashim itu ada lima butun. Alu Abbas, keluarga Abbas, wa alu Ali, keluarga Ali, wa alu Aqil, keluarga Aqil, wa alu Ja'far, keluarga Ja'far, wa waladul Haris bin Abdul Muttalib, dan anak Haris bin Abdul Muttalib. Ini yang dimaksud dengan Banu Hashim, ya. Jadi penerima zakat jangan Bani Hashim, jangan Bani Muttalib. Di hadis, karena hadis Nabi, inna hadis sedekah, seperti tadi, sesungguhnya ini sedekah, ausakhun nas, itu daki manusia, kotoran. Fa innaha la tahillu li Muhammadin, bahwa sungguhnya ini sedekah itu tidak halal ya bagi Nabi Muhammad, wala li ali Muhammad, tidak pula bagi keluarga Nabi. Akhrajahu Musliman, mengeluarkan akan ini hadis oleh Imam Muslim dalam sahihnya Imam Muslim. Warada aidan, dan telah datang juga oleh innalakum fi khumsil khumusi ma yughnikum. Sesungguhnya untuk kamu wahai ahlul bait, dalam seperlimanya seperlima itu ada sesuatu yang mencukupi ya akan kamu. Jadi kan ada dalam surah Al-Anfal kan, yasalunaka anil anfal kan, tentang harta rampasan perang. Itu ada jatah untuk keluarga Nabi. Cuma zaman 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 dulu itu, zaman sekarang kan nggak ada lagi. Makanya ada ulama yang memberi fatwa boleh memberikan zakat kepada ahlul bait karena mereka tidak lagi mendapatkan khumusul khumus sekarang. Dasarnya nggak boleh karena mereka dapat jatah. Datanglah juga oleh bahwa sungguh innalakum, sungguhnya untukmu dalam khumusul khumus, seperlimanya seperlima itu sesuatu yang memadai ya kepada kamu. Hadza wal mu'tamad, ini adalah pendapat yang pertama ya. Nggak boleh ahlul bait menerima. Rawahu Tabrani fi Mu'jamil Kabir. Wa dhahaba ba'dhum, berpendapatlah sebahagian ulama ila jawaz sarfi zakati ilaihim, kepada boleh memberikan zakat kepada mereka, ahlul bait. Kapan? Idza muni'u haqqahum, bila dihalangi mereka akan hak mereka fi khumsil khumus, ketika mereka enggak mendapatkan khumsil khumus kan. Nah, minhum, di antara mereka ulama yang berpendapat boleh zakat kepada ahlul bait Astaghfariyu wal Harawiyu wa Ibnu Ziyad wa Nasyiriyu wa Ibnu Mutir. Kasih tahu kan, lakin yang bagi lidafi' lahum ayyubayyina anha min zakat. Tapi sepatutlah bagi pemberi, bagi mereka oleh menjelaskan ya bahwa semuanya zakat itu zakat. Jika diberikan zakat kepada ahlul bait, dikasih tahu kalau itu memang zakat. Terserah mereka mau menerima atau tidak kan. Ya. Yang keenam, Allah yakuna mahjuran alih, bahwa tidak ada ianya orang yang menerima zakat itu mahjur alih, seperti anak kecil kan. Kecil nggak boleh menerima zakat. Nah, baru titik. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji'. Alhamdulillah.